enterprise arsitektur gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi silakan. Baik, sebelum kita melaksanakan webinar, saya perkenalkan terlebih dahulu ya pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Eka Pramudita Purnomo, yang merupakan Chief Operating Officer at Integra Teknologi Solusi. Ya. Beliau merupakan lulusan dari ITS, gitu ya. Terus kemudian juga beliau banyak sekali pengalamannya, yaitu sebagai senior IT consultant, mulai dari November 2013 sampai dengan 2016. Kemudian mulai dari 2017 sampai dengan saat ini menjadi Chief Operating Officer di PT Integra Teknologi Solusi. Kemudian untuk lisensi dan sertifikasi beliau ini banyak sekali ya. Ini saya bacakan 4 diantaranya ini Pak. Jadi di sini ada ITIL Foundation Certificate of Achievement, kemudian OPP5 Foundation, kemudian Information Security Management System ISO 23001 ya, auditor tools di sini ya. Kemudian Certified Ethical Hacker VA ya. Oke, baik, mungkin kalau misalnya ada koneksinya berguna titik koneksinya Pak. Baik saja, langsung saja kita pada acara inti. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Eka ya. Di sini temanya adalah Unlocking IT Success, the Role of Enterprise Architect. Kepada Pak Eka, silakan. Siap, terima kasih waktunya. Sama-sama. Ya, jadi izin rekan-rekan semua baik yang online maupun yang offline ini ya, jadi ini les di PNS dan pada selasa 13 Agustus. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk lebih tepatnya mungkin sharing ya, karena saya juga mahasiswa yang kebetulan juga mungkin lebih jauh mempraktekkan tentang investasi dari rekan-rekan kita ada rekan-rekan yang lebih ahli secara spesifik secara formal atau yang nanti saya hari ini sharing dari pengalaman yang saya dapatkan di berbagai macam BUMN, di berbagai macam perusahaan maupun di instansi, bagaimana menerapkan enterprise arsitektur dan kenapa dibahas di teknik informatika atau SI. Jujur kalau kita bicara enterprise arsitektur seharusnya kalau di luar negeri rata-rata yang harusnya mendapatkan sertifikasi ini itu justru top management. Tapi di Indonesia seringkali dikaitkan atau istilahnya brandnya itu dilekatkan ke yang punya kompetensi enterprise arsitektur ini selalu orang IT atau orang SI mungkin kita menyebutnya. Nah, saya sendiri dulu dari teknik informatika, jadi mungkin istilahnya juga kecemplung ke dunia ini gitu ya. Kecemplung ke dunia ini. Semoga kembali ke topik, yaitu adalah dengan adanya enterprise arsitektur ini semoga membuka lebar, membuka peluang-peluang baru bagi rekan-rekan dosen, rekan-rekan mungkin mahasiswa, pengajar, bagaimana dengan enterprise arsitektur ini kita juga bisa mendapatkan peluang-peluang tadi. Mungkin di karir, mungkin di bagaimana kita bisa mengajarkan. Nah, boleh kita next dulu? Oke, jadi salam kenal semuanya. Kalau saya panggilannya Eka, kan gitu ya. Panggilannya Eka. Kebetulan tadi mungkin kalau dari beberapa sertifikasi yang belum disebut satu. Oh gitu ya Pak. Yang justru paling berkaitan dengan enterprise arsitektur. Mungkin saya nggak update di LinkedIn. Karena untuk dapat ini saya sendiri perlu waktu 3 tahun lebih untuk bisa dapat sertifikasi tersebut. Jadi yang terakhir, sertifikasi terakhir yang saya dapatkan itu adalah TOGAF Certified, di mana TOGAF Certified itu satu level di atasnya sertifikasi yang untuk foundation, di mana diharapkan orang-orang yang TOGAF Certified ini bisa menerapkan enterprise arsitektur mungkin di dalam perusahaannya, atau juga kalau karena berhubungan saya di Integra Teknologi Solusi, salah satu jasa kami transformasi digital di instansi, dan juga bagaimana istilahnya master planning 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan seperti apa. Dan tentunya pasti masuknya ke enterprise arsitektur dan seringkali itu TOGAF. Next. Oke, jadi ini mungkin ya sedikit foto-foto ya. Kalau biasanya kalau di tim Integra rata-rata memang kami konsultan dan rata-rata juga banyak anak-anak ada yang dari TS, ada yang dulu dari PENS, dari Surabaya, kebanyakan Jawa Timur. Kita next dulu.
Waduh, dulu sempat magang tahun 2022. Tapi setelah itu ternyata karirnya melesat lagi ke Jakarta. Jadi sekarang sudah nggak di apa namanya, sudah nggak di integral lagi. Dan memang 90% kalau saya pribadi sendiri 90% penanganannya kalau bisa dilihat kami spesialis di instansi sebetulnya. Jadi sangat related dengan pemerintahan. 90% dari kami juga di Kementerian Pendidikan kemarin ketika PDN down, kami juga sempat diundang untuk berdiskusi. Dulu kami juga membantu di Ristek Dikti, Kominfo, kami juga membantu, dan mungkin kalau di beberapa yang dikenal, PLN, lalu Pelayaran Indonesia, Pelindo, kami juga sempat membantu di sana. Dan ya ini beberapa portofolio kami. Nah, silahkan nanti kalau ada yang ingin bertanya ya atau ingin berdiskusi, artinya saya akan mencoba menceritakan enterprise arsitektur khususnya di instansi-instansi yang related dengan pemerintahan atau perguruan tinggi. Next. Oke, berhubung kita punya waktu sampai mungkin maksimal jam berapa? Jam 10? Sekitar jam 10.30 sama tanya jawab. Oke, Iya. saya berarti maksimalkan 30 menit berarti ya. Gitu Next ya. lagi. Siap. Kita nanti akan skip-skip. Oke. Jadi dulu mungkin di tahun 2000-an ada kata-kata seperti ini. Teknologi tidak akan menggantikan guru. Tetapi guru yang menggunakan teknologi akan menggantikan guru lain yang tidak. Ini perkataan dari tahun 2000-an dan sekarang mungkin semakin kejam. Kita coba next. Nah ini, mungkin bahasanya adalah teknologi tidak akan menggantikan perusahaan atau organisasi, tapi organisasi yang menggunakan teknologi akan menggantikan perusahaan-perusahaan atau organisasi lainnya yang ternyata tidak. Next. Nah, case. Dulu tahun 2022 ya, dari Kadin sempat menyampaikan 52% perusahaan besar bangkrut karena tak adaptasi digitalisasi. Jadi artinya mungkin nilainya bisa lebih besar, mungkin nilainya bisa lebih kecil, tapi yang pasti kita sepakat bersama bahwa sudah banyak contoh-contoh, mungkin ojek yang dulu offline ya, ojek pangkalan, sekarang sudah lebih banyaknya dari Gojek, dari Grab. Begitu juga yang taksi konvensional, dulu mungkin kalau di Jawa Timur ya, di Surabaya ada taksi orange, ada silver ya kalau nggak salah juga, dan berbagai macam. Cuman sekarang mungkin yang ada yang tersisa hanya sebagian saja. Perusahaan-perusahaan organisasi yang tidak berhasil, tidak berhasil digitalisasi, resikonya ya digantikan oleh mereka yang berhasil menerapkan digitalisasi. Next lagi. Nah, transformasi digital, kata kuncinya selalu butuh IT. Selalu butuh. Jadi kadang ada anak-anak yang ingin belajar IT, peluang suksesnya tinggi karena banyak dicari. Jadi beberapa teman-teman yang istilahnya di 10 tahun terakhir, banyak teman-teman dari juga yang bisa dibilang sukses ya di Traveloka, di Perbanas, dan ternyata memang kebutuhan untuk siapa sih yang bisa menggawa ini, yang bisa mendampingi transformasi digital ini, supaya jadi benar saja, jangan sampai cuma istilahnya gaul saja. Kita lihat data, ternyata gaulnya dari tahun 2017 sampai sekarang itu beberapa kementerian berhasil. Nah, orang-orang yang bisa mendampingi transformasi digital inilah dikarenakan hubungannya kemampuan enterprise arsitektur. Kita lanjut dulu. Silahkan ya, mungkin rekan-rekan kalau ada pertanyaan nanti dari operator maupun dari moderator, kalau biasanya diskusi lebih asik. Next. Nah, kalau kita bicara berkarir di jalur korporat, biasanya karirnya seperti ini. Mulai dulu dari staff, nanti naik jadi supervisor IT, lalu jadi manajer IT, lalu jadi direktur IT. Problemnya dunia tidak seindah itu. Kita next. Ya. Tantangan karir di IT. Satu, yang pertama pilihannya terbatas ya. Berapa banyak perusahaan yang punya lowongan atau jabatan direktur IT? Seringkali perusahaan yang menengah ke bawah itu bahkan fungsi IT di bawah direktur operasional atau keuangan. Ada juga yang di bawah direktur marketing.
biasanya anak-anak BUMN atau perusahaan swasta itu di bawahnya itu tadi direktur keuangan, direktur operasional, kecuali hal ini tentu tidak berlaku bagi perusahaan atau organisasi yang memang dari awal secara spesifik bergerak di IT. Perusahaan kecil bahkan ada yang tidak memiliki posisi manajer IT. Saya sudah keliling mungkin dari tahun 2014-2015 ya, dari berbagai macam bank, dari berbagai macam instansi, cukup banyak ternyata anak BUMN, yang bahkan anak BUMN ya, nggak punya manajer IT, tidak punya lowongan untuk manajer IT. Mungkin paling tinggi SPP, seperti itu. Tapi kalau BUMN beda cerita ya, mungkin ada VP IT, ada GM, kan gitu ya, dan segala macam. Tetapi pilihan itu terbatas, sehingga next, teman-teman SI, teman-teman IT biasanya melalui masa seperti ini. Setelah dari staf IT, sudah terbukti cukup kompeten, naik jadi supervisor, setelah itu kemana-mana. Ada yang jadi manajer human capital, ada di instansi-instansi di BUMN, ada yang tiba-tiba jadi manajer pemasaran, ada yang ternyata di manajer umum pengadaan, ternyata setelah itu 10 tahun bergelut, akhirnya jadi direktur. Tapi itu pun juga bukan direktur IT. Mungkin ada yang jadi direktur SDM, direktur marketing, yang kita tahu juga mungkin kalau ya mungkin salah satu kebanggaan beberapa teman-teman IT atau SI, akhirnya ada direktur utama perusahaan besar ya nasional BUMN yang istilahnya direktur utamanya dipimpin oleh yang punya latar belakang teknologi atau IT. Salah satunya justru di PLN. Dan kita bisa lihat dalam beberapa tahun terakhir transformasi digitalnya PLN luar biasa. Tapi kalau kita cerita di sini nanti promo, saya juga bukan orang PLN, tapi maksudnya cukup senang, cukup senang. Mungkin itulah masa depan kita, rekan-rekan, Bapak Ibu. Jadi bayangkan 10 tahun, 15 tahun ke depan, ketika perusahaan tidak bisa lepas lagi dari transformasi digital, tidak bisa lepas lagi dari persaingan digital, maka bisa dibayangkan posisi direktur-direktur akan diisi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang IT. Tapi ada bintang-bintangnya. Latar belakang IT yang mau belajar tidak hanya IT. Nah, jadi tapi hal ini tetap menjadi positif. Kenapa? Karena orang di luar IT mau belajar IT relatif susah, Bapak Ibu. Sedangkan teman-teman IT sudah banyak yang membuktikan ketika terpaksa ya belajar marketing, belajar operasional, belajar teknik, belajar SDM, ternyata masih memiliki kemampuan untuk bisa bergerak kanan kiri dan belajar. Tapi ya kembali lagi, ini beberapa kenyataan, semoga kita amini bersama 10 tahun lagi teman-teman dari PENS, teman-teman dari TS, lulusan-lulusannya, kalau ada yang bisa menjabat di level direktur dengan latar belakang IT, diamini bisa terjadi. Next. Oke, kalau jalur karirnya seperti ini, skill apa yang perlu dikuasai supaya mulus jalannya menuju manajer atau direktur? Ini pernah kami tanyakan ke beberapa BUMN atau instansi yang lain, jadi pelatihan seperti ini saya juga sudah sering bawakan, biasanya jawabannya satu, bukan enterprise arsitektur, tapi orang dalam. Orang dalam. Ya, tapi maksudnya adalah sekali lagi bahwa kalau kembali ke topik, enterprise arsitektur itu memberikan keleluasaan bagi orang-orang yang belajar IT, itu untuk bisa memahami data dan bisnis. Orang yang paham data, orang yang paham bisnis, dia mau ditaruh dimanapun tempatnya. Dia mau jadi direktur di istilahnya mungkin direktur keuangan, direktur kepatuhan, direktur apa, itu punya kans lebih baik. Next. Nah, guys, mungkin kita masih ingat ya, sekarang sih masih ada ya, tapi sudah jauh lebih sedikit. Istilahnya koran-koran dulu Surya, Kompas, dan kalau di lampu merah sudah cukup banyak ya. Kira-kira sekarang bentuknya seperti apa ini? Kita next dulu. Masih ada yang beli koran, Bapak Ibu? Ada yang beli koran? Waduh, ini tidak mendukung ekonomi bangsa sendiri. Ya, jadi transformasi digital itu mudah atau susah, Bapak Ibu? Kalau kita bilang istilahnya mudah, apakah semudah, konten dari misal ya koran Jawa Pos, Kompas gitu ya. Ya sudah, kontennya itu kita ambil, kita masukkan jadi dalam bentuk website. Apakah semudah itu?
Seandainya kalau tidak, apa yang menjadi tantangan? Kenapa banyak perusahaan, mohon maaf ya, istilahnya banyak perusahaan media yang awalnya dari media cetak, mereka gagal transformasi digital menjadi istilahnya mungkin kalau kita bilang apa sekarang news ya, news di platform-platform besar. Entah itu di web, entah itu mungkin jangan-jangan sekarang ada media-media yang justru lebih aktif di TikTok, justru lebih aktif di Instagram. Tapi kenapa? Kalau seandainya transformasi digital mudah, maka semua bisnis yang konvensional seperti ini, maka mereka akan dengan mudah tinggal pindah saja ke web. Tinggal hire saja orang, mungkin programmer, sewa infrastruktur, kan gitu ya. Kalau seandainya tidak punya kompetensi infrastruktur, mungkin bisa sewa, kan gitu ya. Sewa infrastruktur yang sudah jauh lebih canggih, lalu di set di sana. Tetapi kenyataan tidak seperti itu. Perubahan menjadi digital, kalau kita bicara dari sudut pandang bisnis, apakah betul-betul menghasilkan uang? Tahu tidak kalau di grup Jawa Pos ada anak-anak perusahaan di Jawa Pos yang akhirnya terpaksa ditutup akibat digitalisasi ini tadi. Berapa banyak karyawan yang di-layoff? Apakah sesederhana kita ya sudah dari apa yang dulu kita lakukan secara konvensional langsung dipindah di kita? Enggak. Pasarnya sudah berubah, orang-orang sudah berubah, yang dulu kita bisa uangkan dari kertas gitu ya, istilahnya media cetak, sekarang ternyata ada yang mau akses Jawa Pos terus berbayar sedikit. Jangan bilang nggak ada ya. Kalau nggak ada, jangan-jangan 5 tahun lagi Jawa Pos tutup gitu. Tapi ternyata, nah itu tadi, transformasi digital memaksa bisnis, memaksa organisasi harus merubah caranya. Tidak hanya contoh, mohon maaf, mungkin di perguruan tinggi. Oh, kalau kita digitalisasi berarti dosen tinggal mengajar lewat Zoom. Atau istilahnya mungkin dosen langsung mengajar direkam. Apakah langsung bisa seperti itu? Kenapa banyak perguruan tinggi yang gagal transformasi digital dan membuat kursus online ya mungkin Pak, bukan kursus ya. Ya ngomongnya course ya, tetap kursus sih sebetulnya ya. 3 SKS kan gitu ya. Kenapa banyak yang gagal? Kenapa tidak banyak yang langsung berhasil? Ya itu tadi, ada faktor bahwa apakah ini menguntungkan atau tidak. Ada faktor juga apakah orang-orangnya siap atau tidak. Ada faktor juga, mohon maaf, divisi yang lain yang dulunya mungkin ada sebelum zaman digitalisasi, sebelum dipaksa digitalisasi, apakah terpaksa ditutup akibat digitalisasi? Bagaimana dengan teman-teman yang ada di divisi tersebut? Dipindah kemana? Dan segala macam. Mungkin perguruan tinggi ya disyukuri masih cukup, masih jalan ya. Meskipun kalau kita secara nasional dari kementerian sudah merilis angka istilahnya orang-orang yang mendaftar ya di perguruan tinggi ternyata ada penurunan. Nah, mungkin zaman sekarang ada yang istilahnya luar negeri mulai membajak talenta-talenta atau SDM Indonesia, bahkan mulai dari SMA sudah diberi beasiswa, bahkan seperti itu. Jadi ya semoga nanti kita bisa bersaing. Kita lihat 10 tahun lagi bagaimana. Next. Oke, apakah semudah rekrut atau hire sekumpulan tim programmer atau infrastruktur? Jawabannya mohon maaf tidak ya, Bapak Ibu. Tidak. Apakah cukup mendigitalisasikan koran lalu dibentuk dalam tampilan web? Jawabannya tidak. Sama, ojek pangkalan juga seperti itu. Apakah semudah itu langsung tinggal bikin aplikasi? Gojek sampai sekarang rugi atau untung, Bapak Ibu? Rugi. Dulu banyak orang menghina Bluebird. Banyak orang menghina Bluebird, bahasanya seperti ini. Bluebird, Anda adalah yang paling punya modal untuk melakukan transformasi digital seperti ini. Kenapa kalah cepat dengan Gojek? Kenapa kalah cepat dengan Uber mungkin pada waktu itu, atau Grab? Tahu nggak, ternyata Bluebird pada waktu itu sudah menganalisa akan datangnya Gojek ke Indonesia. Bukan datangnya Gojek ke Indonesia, Gojek kan dari Indonesia ya. Ya, istilahnya tiruan Uber yang di Amerika ke Indonesia. Ternyata mereka sudah analisa bisnisnya, mereka sudah pelajari, dan mohon maaf, ternyata hal itu tidak menarik buat Bluebird. Kenapa? Karena memang dari awal itu adalah bisnis bakar uang. Bayangkan suatu perusahaan yang sudah sehat, sudah profitable, dipaksa tiba-tiba harus banting setir, ayo bakar uang. Sulit untuk direksi-direksi, pimpinan-pimpinan, manajemen tiba-tiba seperti itu. Sama juga dengan mungkin di perguruan tinggi.
Berapa banyak yang bisa mungkin istilahnya transformasi? Oke, ayo kita bikin istilahnya mungkin istilahnya kelas ya, kelas online atau seperti apa. Tidak semuanya bisa. Mungkin karena juga faktor biaya, mungkin juga faktor kesiapan dan segala macam. Oke, ini kelamaan ini ngomongnya. Padahal masih banyak slide-nya. Next dulu. Oke, case ya. Ini berita tahun 2021. Berita tahun 2021. Kebetulan saya masih simpan karena waktu itu juga sedang bicarakan revolusi industri. Jadi waktu itu gaungnya revolusi industri 4.0. Harus transformasi, harus transformasi, harus transformasi. PT KAI lakukan asesmen untuk kesiapan era industri. Transformasi digital kunci sukses pengelolaan organisasi. Dan ternyata kan terbukti ya, tahun 2022 Kadin menyampaikan berapa banyak perusahaan yang tutup akibat gagal. Lalu Master Plan TIK dinilai perkuat ketahanan digital nasional. Waduh, ini masuknya ke Master Plan TI ya, Master Plan TI. Lowongan kerja besar-besaran di BUMN, ini posisi yang ditawarkan. Nah, di bawahnya ada apa? Diutamakan mengetahui konsep penyusunan Master Plan TI berdasarkan TOGAF atau framework lainnya. Kalau di Indonesia, seringkali, mohon maaf, istilahnya enterprise arsitektur itu paling dekat dikaitkannya dengan Master Plan. Sebetulnya kalau di luar negeri, betul, ya Master Plan. Tapi di Indonesia itu ada embel-embel Master Plan IT. Jadi kalau kita bicara enterprise arsitektur, itu tidak hanya bicara teknologi, tidak hanya bicara aplikasi, tapi juga bicara bisnis dan data. Contoh, apakah rekan-rekan IT di sini bisa memaksa gitu ya, data yang baik di divisi mungkin apa? P3M, divisi penjaminan mutu. Anda itu harusnya data yang baik A, B, C, D, E. Kira-kira yang punya kemampuan untuk, oh, yang tahu data apa yang harus saya laporkan ke rektor, data apa yang saya harus laporkan ke dekan, data apa yang harus saya laporkan ke kaprodi. Yang tahu IT atau unit masing-masing? Unit masing-masing seharusnya. Bayangkan tiba-tiba teman-teman IT mendapatkan beban gitu ya, tanggung jawab. Tolong buat master plan TI berdasarkan framework TOGAF, di mana di sana juga harus ikut memikirkan bisnisnya, ikut memikirkan datanya. Kira-kira pusing nggak? Jawabannya pusing. Tapi kalau mungkin 10 tahun pusingnya ditahan, jadi direktur itu harusnya. Karena apa? Akhirnya dari IT paham data juga, paham bisnis juga, kan seperti itu. Next. Oke. Apa yang sering dibutuhkan ketika transformasi digital? Kita coba next dulu. Nah, jawaban pertama, ketika kita mau transformasi digital, anggaplah transformasi digital itu sedang membangun sebuah gedung, Bapak Ibu. Kalau kita mau membangun sebuah gedung, apakah kita langsung kontak, halo ada kontraktor, vendor-vendor kontraktor yang untuk membangun mungkin gedung pens baru gitu ya? Atau mungkin bikin area kompleks pens baru. Apakah langsung kontak kontraktor? Jawabannya pasti tidak. Hal pertama yang dilakukan itu panggil arsitek dulu. Panggil arsitek dulu baru kerja. Sama ketika Bapak Ibu mungkin bangun rumah ya, kan bikin arsitek dulu gambar rumahnya ini pinginnya seperti apa, nanti saluran airnya ada berapa lantai, tampak depannya seperti apa dan segala macam. Tapi yang jelas yang pertama butuh arsitek. Berita-berita sudah jelas ya. Jadi Peruri saat ini per tahun 2024 sudah ditunjuk Presiden sebagai GovTech. GovTech-nya apa ya? Jelas jadi istilahnya Peruri jadi GovTech Indonesia, rapat percepatan GovTech Indonesia dengan Peruri. Yang jelas di mana harapannya, kan ada isu yang mungkin cukup santer ya terakhir-akhir ini. Jokowi mungkin dan Bu Sri Mulyani ya sempat menyampaikan berkali-kali ada 21.000 aplikasi yang tersebar di instansi-instansi. Dan ternyata dari 21.000 ini banyak yang sama. Berapa anggarannya yang ternyata, mohon maaf, mungkin istilahnya jadi tidak efektif. Itu mungkin kalau dikumpulkan bisa hanya kurang dari 1/20-nya, hanya mungkin 100, 150 ketika diintegrasikan. Namun memang nggak mudah ya, dari 21.000 dijadikan 100 gini, itu mau manggil 1.000 programmer pun kalau tidak ada yang menjembatani antara kepentingan satu sektor dengan yang lain juga nggak akan bisa berjalan. Harus paham bisnisnya. Dan ini lowongan dari Peruri ya. Ini ada yang di saya stabilo merah. Coba lihat. Infrastruktur arsitek, network arsitek, enterprise arsitek lagi, software arsitek, security arsitek, data arsitek, cloud arsitek, dan ya kalau di bawahnya ada bisnis analis. Nah,
Jadi ketika GovTech mau mentransformasi digital satu Indonesia, kenapa yang dibuka bukan yang paling banyak programmer, tapi arsitek dulu? Karena kalau langsung bangun, yang terjadi jangan-jangan mengulang kejadian yang sama. 21.000 aplikasi. Dari setiap kementerian, dari setiap instansi, bangun, 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 bangun. Dari BUMN, ayo, bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Tapi tidak ada yang berusaha menyatukan. Ini arsitektur besarnya seperti apa? Jangan sampai ternyata kita bikin rumah masing-masing, ternyata antar rumah yang satu dengan yang lain tidak tersambung. Itu kalau rumah pribadi tidak apa-apa. Tapi kalau instansi, instansi dengan kementerian, kementerian yang satu dengan kementerian yang lain, dari kementerian dengan unit-unit di bawahnya, dengan dirjen di bawahnya, ketika masing-masing unit membuat masing-masing sendiri, istilahnya secara mandiri dengan vendor tersendiri, ya jadinya mohon maaf, integrasi akan sangat sulit. Kita next dulu. Nah, ini mungkin beberapa teman-teman yang dulu dari ITS, ya kan, akhirnya setelah belajar enterprise arsitektur, belajar juga istilahnya tata kelola IT, kan seperti itu ya. Jadi ini adalah teman-teman yang saya baru kenal mungkin waktu saya ambil S2, dan ternyata setelah beliau-beliau ini ngambil sertifikasi ya, mungkin setahun, 2 tahun, tiba-tiba sudah di Bappenas. Next lagi, tiba-tiba juga ada yang sudah sekarang di blibli.com. Jadi ternyata istilahnya kompetensi ini dihargai, Bapak Ibu. Tapi siapa yang menghargai saat ini? Kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan yang sudah besar atau instansi yang sudah cukup besar. Tapi kalau perusahaan kecil ditawarin, Pak, saya punya kompetensi enterprise arsitektur, biasanya, mohon maaf, masih belum terlalu dibutuhkan. Next. Nah, jadi ya yang terjadi akhir-akhir ini kita tahu bahwa layoff, istilahnya PHK di mana-mana, bahkan mungkin berita yang terakhir katanya Jakarta PHK-nya 4 kali lipat lebih banyak tahun ini daripada tahun sebelumnya. Next. Tren kebutuhan tenaga IT dari pemerintah sendiri juga sudah menunjukkan istilahnya arsitek atau seperti meskipun di sini masih banyak yang hal teknis ya, tetapi kebanyakan mulai sekarang sudah berpindah ke arsitek, dan IT mungkin jadi peluang ya bahwa trennya terus tumbuh. Walaupun PHK sangat banyak, tapi kebutuhan tentang IT ternyata nggak selesai-selesai. Mungkin meminjam kata-katanya Mas Menteri kan gitu ya. Mungkin sekarang sudah bukan Mas lagi, karena kalau dulu itu Pak Menteri Pak Nadiem istilahnya menyampaikan bahwa Indonesia itu bukan kekurangan programmer. Indonesia itu bukan kekurangan orang-orang teknis, tapi Indonesia kekurangan yang bisa jadi analis. Entah itu data analis, entah itu bisnis analis. Karena apa? Sehebat apapun aplikasinya dibuat, kalau bisnisnya sendiri, datanya sendiri tidak dibangun dengan baik, kecenderungannya investasinya akan cenderung gagal. Kita next dulu. Oke, apa itu arsitek? Nah, kita coba simplifikasi dulu. Next. Nah, ini contoh gambar arsitek ya, Bapak Ibu. Kalau rumah kan memang gambarnya seperti ini. Kita simplifikasi, ya. Gunanya apa? Next. Mengapa butuh arsitek? Kenapa nggak langsung kontraktor dalam kurung atau programmer saja, atau orang infrastruktur saja, atau orang mungkin data scientist langsung gitu ya? Kenapa butuh arsitek? Kita next dulu. Seringkali terjadi seperti ini, Bapak Ibu. Ini kalau cari di koran, cari di berita, di internet, ini sudah nggak kejadian 1 kali 2 kali ya. Ribuan data pemilih pilkada diduga ganda. Lagi-lagi, problem integrasi data kependudukan. KPU Cirebon verifikasi 4.000 data ganda. Di instansi teman-teman, di organisasi atau perusahaan rekan-rekan, masih ada data ganda tidak? Atau jangankan data ganda. Semisal contoh, data mahasiswa di PES. Yang betul itu berapa? Apakah bisa akurat betul-betul itu? Atau terkadang menurut unit A bilangnya 1.000, menurut unit B 998. Nah, ini kan berarti datanya belum sinkron. Ada kasus yang cukup besar waktu itu di Jawa Timur, mungkin sekitar tahun 2020-2021. Ya karena di Jawa Timur pada waktu itu pemerintah cuma berharap sederhana. Ada satu kasus yang sangat sepele, yaitu adalah waktu itu ada keinginan dari pemerintah Jawa Timur untuk mendistribusikan kesehatan lebih baik.
Caranya sederhana. Masing-masing rumah sakit, masing-masing puskesmas, istilahnya unit kesehatan ya, yang ada di masyarakat, tolong wajib menyetorkan data, oke, penyakit yang sering timbul di kota itu apa? Contoh, rumah sakit ini menangani ternyata paling banyak flu, berikutnya baru paru-paru, berikutnya jantung, berikutnya apa? Gampang ya, Bapak Ibu ya. Itu cuma satu kolom. Ya. Lalu ingin dibandingkan dengan data dokter spesialis. Contoh di kota Surabaya, ternyata yang paling banyak sakit adalah di pernafasan. Baru kedua, jantung. Tapi kenapa di Surabaya dokter spesialis jantung lebih banyak dari paru-paru, bahkan mungkin dokter spesialis paru-parunya mungkin nomor 3 atau nomor 4 terbanyak. Artinya ada pelayanan yang tidak istilahnya apa ya, tidak bisa merata. Nah, sepele ya, Bapak. Perlu berapa kolom sih kalau Excel? Perlu berapa kolom? 2, 3, sama kota ya. Kota, ya kan? Jumlahnya sama jumlah penyakit, terus nanti kota, jumlah dokter spesialis. Simpel. Mungkin cuma perlu 7 data itu tadi. Sekarang berhasil. Proyeknya sudah dari tahun 2020-an, 2021. Berhasil sih, berhasil. Jadi sebuah dashboard besar yang istilahnya tampilannya bisa ditunjukkan gitu ya. Wah, ada pie chart, ada balok, tapi ternyata datanya tidak sinkron. Nggak bisa digunakan datanya. Kenapa? Sesepele bahwa ternyata kita di Indonesia sendiri tidak punya standarisasi data. Contoh, flu. Menulis flu itu seperti apa? Influenza, flu, pilek, batuk, atau seperti apa? Ternyata antara satu rumah sakit dengan instansi yang lain menggolongkan penyakit ini saja. Itu tidak punya kesepakatan tentang penamaan. Kalau penamaannya saja sudah berbeda-beda, mau ditarik seperti apapun untuk jadi data yang kita bisa analisa ini tadi, susah Bapak Ibu. Nggak bisa. Sama seperti mungkin yang contoh paling sederhana, di pen sendiri, semisal. Cara menulis jenis kelamin gimana? 01, pria laki-laki, laki-laki perempuan, ya, pria wanita, atau gimana? PL, jangan-jangan datanya beda-beda. Nah, itu satu hal yang sepele, tetapi ketika datanya sudah dijumlahkan dalam sangat banyak, akhirnya gagal. Next, saya akan coba percepat. Investasi yang tidak tercapai, sering ya, PDN down, mimpi integrasi 2.700 server pemerintah hingga titik data ke Telkom. Mimpi integrasi. Ya. Jokowi geram, ada 20, ternyata 27.000 aplikasi pemerintah. Yaitu ekosektoral, berlomba-lomba untuk bangun satu persatu. Dan jangan salah, mungkin di Indonesia bilang, wah ini pemerintah Indonesia yang seperti ini. Mungkin ada yang sampai menyebut apa Wakanda atau istilahnya Indonesia. Enggak kok, ada yang lebih parah ternyata. Negara Inggris. Bapak Ibu. Jadi jangan selalu merasa rendah diri bahwa negara kita yang paling unggul. Enggak kok, ternyata luar negeri juga mirip-mirip. Dari tahun 2000, sekitar tahun 2010-2011, pada waktu itu Inggris sudah mau membuat berarti 10 miliar, mungkin apa ya, euro atau sterling, saya nggak tahu istilahnya itu tadi. Mungkin kalau dikalikan ke kurs Indonesia berapa ya? 160-170 triliun. 170 triliun 10 tahun yang lalu ya, beda dengan 170 triliun tahun ini. Nilainya sangat beda. Dan mereka mau mendigitalisasi, mensentralkan, yaitu adalah tentang data. Dan apa yang terjadi gagal. Berapa banyak proyek yang sudah menelan miliaran, bahkan mungkin ratusan miliar di Indonesia gagal. Bukan karena aplikasi gagal dibangun, tapi ternyata datanya tidak siap atau karena tidak berhasil diintegrasikan dengan aplikasi yang lain. Contoh di Indonesia ada Kominfo, ada mungkin kalau di perguruan tinggi ada transaksi elektronik. Sudah integrasi dengan Srikandi. Srikandi itu sudah dari dulu mungkin namanya Srikandi ya. Sudah ada sejak 2017, 2018. Sampai sekarang belum integrasi, ternyata masih susah. Nunggu garis presiden 2 kali lagi mungkin nggak tahu. Biasanya bisa namanya lebih cepat. Next. Kapan sih membangun rumah arsitek? Ya, kalau rumahnya kecil, rumahnya tidak terlalu besar, mungkin kita bangun
nggak perlu panggil arsitek langsung panggil bangunan atau konstruksi Bapak Ibu. Tetapi next, ketika bangunan yang ingin bangunan besar, keinginannya cukup kompleks, saya ingin bangunan sekaligus ruko, sekaligus mungkin bisa disewakan, sekaligus pos-pos. Nggak mungkin nggak panggil arsitek. Banyak pihak yang berkepentingan, apalagi yang ini. Ternyata membangun mall ini ada dari sebuah bisnis atau bahkan mungkin dari konsorsium bisnis atau membangun area edukasi mungkin masih di Silicon Valley-nya Indonesia kan gitu ya. Ternyata ada UI, ada BINUS, ada berbagai macam universitas perguruan tinggi yang terlibat di dalamnya. Kalau tidak hire arsitek itu istilahnya bukan menjelaskan ya, mencatat dan menggambarkan masing-masing stakeholder ini kebutuhannya apa. Seringkali jadinya mohon maaf pasti bermasalah. Ingin maintenance atau skalabilitas ke depan mudah. Ini salah satu pentingnya arsitek. Kenapa? Kalau kita mau maintenance, misal, oke, ternyata ada yang bocor di sini mungkin rembes air gitu ya. Tapi kita nggak punya dena. Pipa itu ada di dinding yang mana sih? Pipa air itu tadi. Tandon itu diambil dari mana? Aliran air dari mana? Aliran mungkin kabel-kabel listrik ada. Jangan-jangan kita pukulin dindingnya, kita jebol dindingnya, ternyata ada pipa yang rusak, atau ternyata kabel listrik yang rusak, dan akhirnya justru merusak bagian yang lain. Kita perlu gambar, kita perlu denah, supaya apa yang kita lakukan tidak, ya dan pasti harus punya waktu dan punya budget ya. Kalau nggak punya waktu dan punya budget untuk arsitek, biasanya orang-orang, ya sudah, saya langsung bangun aja. Next. Oke, nah, orang IT berperan sebagai apa, Bapak Ibu? Arsitek, atau seringkali masih di teknik sipil atau istilahnya kontraktornya. Kalau di PENS gimana? Lebih sering arsitek atau lebih sering di sini? Yang bangun ya? Teknik sipil ya? Kontraktor ya? Kontraktor. Oke, mungkin teman-teman yang dari Zoom juga hampir mirip ya. Atau jangan-jangan ada yang bilang, oh kami dari SI. Kan gitu ya? Betul? Apakah benar-benar sudah jadi arsitek? Atau ternyata arsiteknya masih sebatas di teknologi dan aplikasi, tapi belum bicara tentang arsitektur data, belum bicara tentang arsitektur bagaimana dari bisnis bisa menjadi data. Next. Nah, terus bagaimana sih cara kita membangun kalau kita bilang enterprise arsitektur gitu ya? Kita sederhanakan dulu, bagaimana caranya arsitek membangun sebuah gambar untuk rumah? Pasti pertama survei lokasi dulu, ya kan? Survei lokasi, bangunannya gimana, ada apa di sekitarnya, buat denah dulu rencananya, lalu kita bikin gambar pradesain. Ini istilahnya orang-orang teknik sipil ya. Saya sendiri juga nggak paham, saya minta dibuatkan ini dari teman saya yang teknik sipil kan gitu ya. Tapi ternyata prosesnya lumayan panjang. Saya pikir tinggal gambar, Bapak Ibu. Tinggal minta apa, budgetnya berapa? Oh 5 juta, jadi 10 gambar. Oh ternyata kalau 500.000 jadi satu gambar. Ternyata enggak. Prosesnya lumayan panjang. Ada yang sampai detail gambar arsitektural, detail gambar struktural, bahkan sampai detail gambar mechanical, electrical engineering. Listriknya kemana saja, dan segala macam. Next. Nah, semakin kompleks, maka semakin banyak yang digambar. Ini penting. Prinsip arsitektur dengan enterprise arsitektur sama. Semakin kompleks bisnisnya, maka semakin banyak yang kita perlu gambar, atau yang semakin banyak yang kita perlu plan. Tapi kalau ternyata konsep bisnis atau industri kita tidak terlalu kompleks, ngapain buat sebanyak ini? Kita sesuaikan. Jangan sampai teman-teman belajar enterprise arsitektur, terus belajar, wah ini ada gambar ini, ada diagram ini, semua dibuat. Mohon maaf, di Indonesia, itu kalau semua gambar dibuat, biasanya top manajemen nggak mau baca. Top manajemen nggak mau baca. Top manajemen yang mau baca yang penting-penting. Jadi mau di instansi atau pengalaman kami di beberapa BUMN, ya ini bagus untuk beberapa yang di level eksekusi, tapi itu tadi. Denah balok, denah kanopi, denah instalasi air hujan, air itu nanti mengalir kemana, dan segala macam, ya tergantung. Kalau rumahnya mungkin cukup kecil, budgetnya nggak terlalu besar, ngapain sebanyak ini juga. Ini kalau di total, kata teman saya, kalau betul-betul dibuat, ini minimal harganya sudah 30-40 juta arsiteknya. Minimal. Karena sebanyak ini yang harus dibuat. Tapi perhitungan arsitek biasanya gimana sih? Kalau kita mau bangun rumah 1 miliar, bayar arsitek 40 juta, worth atau tidak, Bapak Ibu? Murah. Murah, karena 40 juta itu akan menyelamatkan kita. Kalau 1 miliarnya dibangun,
ternyata mohon maaf tidak sesuai spek, pusing kita. Pusing, sudah keluar uang banyak, tapi ternyata nggak sesuai Dena. Nah, itu tadi. Sama, begitu juga dengan enterprise arsitektur. Paling gampang, berapa dana IT-nya dalam 1 tahun di perusahaan tersebut. Dana IT-nya mungkin ya 1 tahun 10 miliar, mungkin kan gitu ya. Di beberapa BUMN bisa lebih tinggi, bank lebih tinggi lagi, bisa hampir ratusan, terutama beberapa bank besar, ya kan. Kira-kira kalau 100 miliar untuk dana anggaran IT, kira-kira berapa harga yang wajar untuk melakukan planning dulu, melakukan arsitektur dulu, gambar dulu yang baik seperti apa? 1 miliar mungkin 1%-nya, atau mungkin jangan-jangan nggak sampai 1 miliar. Biasanya sih di beberapa BUMN mengambilnya proporsinya adalah bukan dari anggaran 1 tahun, tapi anggaran 5 tahun atau 4 tahun. Misal, kenapa? Karena biasanya output dari enterprise arsitektur itu harapannya juga selaras dengan rencana jangka panjang. Kalau rencana jangka panjang atau Renstra kan biasanya 4-5 tahun ya, Bapak Ibu. Jadi anggaran 5 tahun IT-nya itu kisaran berapa sih? Oh, kalau anggaran 5 tahunnya sekian, misal di total gitu ya, di total 100 miliar. Berarti boleh dong, mungkin ambil 1% atau 2%, dana 2 miliar itu tadi. Pastikan untuk arsitektur, untuk gambar, untuk speknya harus seperti ini, dan segala macam. Kalau Bapak Ibu lihat di kementerian-kementerian, dan kalau Bapak Ibu jeli, berapa banyak anggaran yang digunakan untuk gambar dulu, merencanakan dulu, daripada bangunnya. Kurang dari 5%, atau bahkan terkadang dalam setahun nggak ada sama sekali, atau seperti apa ya, masing-masing instansi berbeda. Tapi bisa kelihatan ketika ada instansi yang sudah punya gaung, satu data, tapi ternyata 5 tahun nggak tercapai, ya berarti gambarnya kelihatannya gagal ini, atau gambarnya kurang baik. Next, ini simplifikasi ya. Jadi bila ingin menjadi arsitek perusahaan, atau arsitek organisasi atau bisnis, mungkin di sini perguruan tinggi, mungkin di sini instansi, atau enterprise arsitektur, ya kan gitu ya. Oh, nama perannya atau enterprise arsitektur, harus kemana? Next dulu. Wah, ini saya kelamaan ini, sudah hampir jam 10. Ya, izin di kiri. Kalau di kiri tadi adalah bagaimana seorang arsitek bekerja. Ternyata arsitek perusahaan juga punya metodenya. Kalau di kanan ini namanya istilahnya kalau kita bilang biasanya dari TOGAF. Kalau TOGAR orang Batak Indonesia, TOGAF orang luar ini Bapak Ibu ya. Jadi ini TOGAF di Open Group of Architecture Framework. Jadi mulai dari atas dulu. Oh, bisnis harus digambar dulu bisnis arsitekturnya, baru kita bicara sistem informasi arsitekturnya, teknologi, baru setelah itu kita bicara alternatif, baru setelah itu kita bicara plan-nya, project-nya, program kerjanya seperti apa. Lalu dari program kerja kita evaluasi sesuai dengan dampak tidak? Sesuai dengan dampak yang diharapkan atau tidak? Jangan-jangan cuma gaung satu data, iya datanya jadi satu, tapi dampaknya tidak terasa. Begitu juga nanti ini bisa berputar ya Bapak Ibu, tetapi ini adalah konsep yang ada di luar negeri. Dan kita next dulu. Kalau gambar enterprise arsitektur, ternyata cukup banyak juga. Apa saja sih yang digambar? Apa saja sih? Kalau tadi kan ada gambar denah, gambar kelistrikan, gambar air hujan seperti apa. Oh, ternyata mulai dari bisnisnya dulu. Bikin bisnis katalog, bikin bisnis model kanvas. Kita bikin istilahnya matrix. Jadi katalog itu anggap saja yang paling mudah adalah sebuah list, Bapak Ibu. Daftar, gitu ya. Daftar stakeholder, daftar teknologi yang kita pakai, daftar lokasi, daftar kapabilitas bisnis. Anggap aja sebuah Excel yang itu isinya daftar. Itu namanya katalog kalau di dalam bahasa enterprise arsitektur. Tapi ada juga yang sebutannya matrix. Matrix itu seperti apa? Oh, antara kebutuhan yang ada dengan stakeholder dimappingkan. Oh, yang butuh seperti ini itu Pak Rektor, Pak Kaprodi juga, dan segala macam. Atau CEO atau direktur utama. Ada matrix. Jadi antara kolom yang satu, yang baris dengan kolom istilahnya yang sumbu X, sumbu Y, itu matriksnya kita isi. Oh, ada mapping. Baru yang mulai gambar-gambar aneh-aneh, penyebutnya diagram. Diagram ini apa? Value chain. Wah, ini kalau mungkin teman-teman IT lebih banyaknya yang jago di mana ini? Data life cycle diagram, kelas diagram. Ini kalau teman-teman proses flow diagram, event diagram.
terus mungkin ada yang apa di FD gitu ya, data flow, diagram. Teman-teman IT pasti punya kemampuan jauh lebih banyak dari ini. Tapi kalau hanya di sini saja, apakah bisa disebut arsitek perusahaan? Belum. Ada yang perlu dilengkapi, yaitu di data dan bisnis. Next lagi. Dan 60% dari Fortune 500 company ya, jadi 500 perusahaan dengan valuasi terbesar dunia, ini survei sudah dilakukan sejak tahun 2018-2019, itu menggunakan framework atau standar arsitektur yang sama. Terlepas mereka memodifikasi ya. Terlepas mereka memodifikasi. Yaitu apa? Yang tadi. Next. Jadi ya inilah standar yang seringkali digunakan. Kalau hampir di zaman sekarang ketika e-procurement atau LPSE, ketika ada jasa-jasa untuk membangun master plan, selalu orang-orang bertanya bahwa framework-nya pakai TOGAF tidak, framework-nya pakai TOGAF tidak. Dan sudah ada 100.000 lebih praktisi di dunia yang sudah sertifikasi dari apa namanya dengan TOGAF ini tadi. Dan yang terbaru ada TOGAF 10, jangan ditanya sejarahnya, saya juga nggak kenal dari TOGAF umur 1 ya Bapak Ibu. Karena dulu lahirnya itu dari Departemen Pertahanan di Amerika sebetulnya. Jadi mereka gambar dulu. Karena Departemen Pertahanan itu kan yang anggarannya cukup besar ya. Apalagi pertahanan suatu negara. Kalau mereka tidak planning dengan baik, anggarannya nanti presiden ganti, istilahnya apa namanya, bisa tidak terintegrasi lagi dan segala macam. Jadi inilah standar TOGAF. Next. Kita nggak mungkin bisa bahas semua dalam 1 jam. Jadi enterprise arsitektur definisinya apa? Ya ini minjam TOGAF ya. Deskripsi tentang struktur dan perilaku dari sebuah organisasi. Oh, bisnisnya seperti apa? Yang mencakup apa? Bisnis, data atau informasi, aplikasi, dan infrastruktur teknologi. Kita seringkali, saya juga dulu kalau di IT ya, kita hanya mengambil apa? Mungkin ada SRS ya, Software Requirement Specification, bikin diagram, bikin gambar tentang aplikasinya, bikin infrastrukturnya atau seperti apa. Tapi ternyata gambar seperti itu, mohon maaf, dinilai cukup murah di beberapa istilahnya instansi atau industri. Oh ya, itu orang IT pasti bisa buat. Oh ya, itu harus bisa buat, mungkin flowchart atau apa dan segala macam. Tetapi ketika kita bisa mengkonekkan antara, oke, kalau kita buat contoh paling sederhana, mapping saja. Aplikasi A ini terhubung ke SOP yang mana, dan kira-kira dampak bisnisnya apa? Efisiensi 50% proses, efisiensi 50% waktu, efisiensi atau apa. Ketika kita bisa menggambar ini dengan jelas, mau dari top manajemen, mau untuk menyetujui anggaran, itu jauh lebih mudah. Bapak tujuannya efisiensi kan? Bapak tujuannya income meningkat kan? Bapak tujuannya mungkin kalau di perguruan tinggi mahasiswa istilahnya apa namanya mengalami kenaikan, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau PENS rasanya sudah lebih ya mahasiswa. Amin ya sudah lebih. Jadi, nah ketika kita bisa menghubungkan antara layanan atau aplikasi atau teknologi yang mana dengan dampak bisnisnya yang mana, di situ untuk kita bisa mendapatkan anggaran, di situ untuk kita bisa mendapatkan persetujuan, istilahnya kegiatan-kegiatan, program kerja, kan jauh lebih mudah, Bapak Ibu. Dan disitulah biasanya konsultan dipanggil. Tolong, istilahnya panggil konsultan untuk master plan, kan gitu ya. Master plan tidak akan membuat hanya dari sudut pandang aplikasi dan infrastruktur teknologi saja. Kenapa? Karena kalau hanya dari 2 sudut pandang ini, ya dampak bisnisnya seberapa besar? Bagaimana pimpinan bisa yakin saya keluar uang 2 miliar, ini akan berdampak 100 miliar? Misal seperti itu. Nah, itulah yang digambar oleh arsitek. Oh, proses bisnis ini yang core, ternyata hubungannya sama aplikasi ini. Oh, proses bisnis ini punya dampak ini, ternyata hubungannya sama teknologi ini. Sehingga apa yang dikeluarkan, apa yang dibiayakan, jauh lebih istilahnya make sense, istilahnya make sense, berarti masuk akal, worth. Nah, sederhananya bayangkan IE atau Enterprise Architecture seperti blueprint atau peta jalan yang menggambarkan bagaimana semua bagian dari organisasi saling terhubung dan bekerja sama. Ya nggak menyenangkan ya gambar kayak gitu. Nggak menyenangkan. Biasanya kalau ada satu perguruan tinggi, kalau ini diserahkan ke satu orang, gejalanya satu orang tersebut minimal setahun atau 2 tahun kami sudah pernah mengalami gejalanya nanti sakit muntaber, Bapak Ibu. Kalau diserahkan ke satu orang, muntabernya itu mundur tanpa berita.
Nggak kuat. Keren ya. Banyak ini gambarnya loh. Karena Iya, perguruan tinggi tahun ini muncul unit baru, muncul apa namanya proses bisnis baru. betul. Harus gambar lagi, menyesuaikan lagi atau seperti apa. Makanya kalau di BUMN ada divisi perencanaan korporat mungkin biasanya. Ada divisi perencanaan korporat. Nah. Oh, siap. Oke, izin. Lanjut ya. Dari tadi nggak ada yang tanya ya ini. Oh, belum. Belum ya? Saya Lagi asik, selesaikan aja. lagi asik, Pak. Iya. Lanjut. 1 jam nggak akan selesai sini. Next. Nah, ini 4 pilar enterprise arsitektur. Bayangan paling sederhananya gini, Bapak Ibu. Kalau belajar TOGAP, orang selalu ingat dengan anekdot BDAT. Bisnis Data Aplikasi Teknologi. Bisnis Data Aplikasi Teknologi. Dan itu harus dari kiri ke kanan. Maksudnya apa? Kalau arsitektur bisnisnya dari awal nggak jelas, arsitektur datanya nggak jelas, dilempar ke teman-teman IT untuk bikin aplikasi teknologi, 90% biasanya cenderung gagal. Gagal itu bukan berarti nggak jadi ya. Gagal itu bisa waktunya molor, bisa budgetnya membengkak, atau gagal itu bisa karena ternyata efeknya tidak tercapai. Kenapa? Karena arsitektur bisnisnya sendiri belum clear, belum jelas. Seberapa sering Bapak Ibu mungkin menemui proyek-proyek seperti itu, yang dimana, Pak, saya punya bisnis masalah, saya nggak tahu bisnis ini harus diapakan dan segala. Pokoknya saya tahu perusahaan sebelah setelah menerapkan aplikasi ini dan investasi teknologi ini jadi lebih baik. Tolong, saya mau pakai ini, saya mau apa namanya bisa bisa dapat manfaat seperti perusahaan sebelah. Ini kan artinya dari pemilik bisnis sendiri nggak paham proses bisnisnya yang mana nih yang bermasalah. Apakah masalah di perusahaan sebelah dengan perusahaannya dia sama? Apakah masalah di perguruan tinggi sebelah dengan perguruan tinggi kita sama? Ketika top manajemen sudah langsung bilang bahwa oke, saya lihat, mohon maaf gitu ya, di instansi sebelah, perguruan tinggi sebelah, mereka sudah menerapkan ini loh, waktunya PENS menerapkan ini tadi, atau seperti itu. Ada nggak yang bisa menjabarkan turunannya dari top manajemen itu tadi? Proses bisnis apa sih yang sebetulnya bermasalah? Kok dari Pak Rektor, kok mungkin dari pimpinan, PENS menyebutnya rektor, betul ya? Direktur. Direktur, Ya. mohon maaf, direktur. Dari Pak Direktur inginnya seperti siapa yang bisa menggambarkan ini dulu. Oh, proses bisnisnya di sini loh yang masalah. Oh, yang di sini yang masalah. Kalau kita pakai aplikasi ini, proses bisnis di unit A, di unit B, dan di unit C, proses bisnis 1, nomor 3, sama nomor 5, ini akan bisa jauh lebih lancar. Biasanya by insting, Bapak Ibu. Biasanya. Jadi dari kiri ya, kalau arsitektur bisnisnya bagus, SOP sudah dibangun dengan baik. Biasanya yang sering kali masalah gini, Pak, SOP kita sekarang sudah baik, kan gitu ya, sudah bikin gini. Tolong, ini setelah digitalisasikan, teman-teman IT deh yang buat aplikasinya. SOP-nya kira-kira yang disuruh memperbarui siapa, Bapak Ibu? Unitnya masing-masing? Atau biasanya seringkali SOP-nya nggak diperbarui setelah dilakukan digitalisasi? Paling sering, mohon maaf, dari pengalaman kami, setelah satu SOP dibuat, mungkin sudah awalnya manual ya. Awalnya manual, setelah itu dibikin aplikasi, dibikin digitalisasi, seringkali SOP-nya ketinggalan. Nggak diupdate lagi. Nggak diupdate lagi. Karena transformasi digital itu bukan mendigitalisasikan apa yang dulunya manual. Proses bisnisnya seharusnya berubah. Proses bisnisnya harusnya berubah. Orangnya mungkin lebih sedikit. Next. Jadi berada di manakah peran kita sebagai para praktisi IT yang punya latar belakang IT? Harusnya kita itu berada di kanan aplikasi dan teknologi. Data harusnya perannya siapa? Ada mungkin sekarang mungkin istilahnya data analis ya, tapi itu kan ilmu terapan yang kita belajar lagi, bukan biasanya sudah dibawakan dari kampus, kecuali mungkin sekarang sudah ada mata kuliah khusus yang belajar tentang itu. Data apa sih yang penting? Data apa yang wajib dilaporkan kepada top manajemen? Data apa yang bagus untuk decision making? Apakah IT bisa menerka itu? Harus dari pemilik proses bisnis. Kalau pemilik proses bisnisnya sendiri tidak paham data mana yang penting, terus tiba-tiba ngomong sama IT, ayo teman-teman IT, tolong ini digitalisasikan, tolong bikin aplikasi dari sini. Ya kecenderungannya apa?
dia jadi nggak tahu mana data yang penting dan yang tidak. Jangan-jangan kita cuman merubah dari manual jadi Excel, tapi ngomongnya jadi aplikasi. Percuma, Bapak Ibu. Ya bukan percuma ya, kurang word lah. Nah, bisnis juga sama. Siapa yang bisa mendesain produk? Siapa yang bisa mendesain jasa? Siapa yang bisa mendesain SOP proses bisnis operasionalnya? Apakah itu teman-teman IT? Jawabannya seharusnya tidak. Tetapi 70% dari instansi dan BUMN yang saya temui, ini dibebankan ke teman-teman IT dari awal sampai akhir. Seringkali seperti itu. Jadi ya ada masalah, ada peluang ya. Ya masalahnya bebannya jadi tambah berat. Saya ini di sini kerjanya IT kok sekarang harus ngerti semua SOP bisnis terus disuruh mikir gimana cara mengefisiensikan SOP yang ada di marketing. Gimana cara mengefisiensikan, mungkin kalau di PLN ada billman ya, orang-orang yang istilahnya datang ke rumah-rumah nagih untuk biaya listrik atau apa. Tolong pikirkan gimana caranya ini bisa efisien dengan IT. Wah, itu namanya belajar bisnis, bukan belajar IT. Itu sudah merombak bisnisnya. Sudah merombak bisnisnya. Dan disyukuri teman-teman yang mau belajar, saya sudah cukup cukup ya mungkin dalam 10 tahun terakhir keliling ke BUMN-BUMN dan teman-teman yang mau belajar tentang enterprise arsitektur di sini, peluang mereka untuk naik jabatan itu jauh terbuka lebar. Karena apa? Ditanya SDM ngerti, ditanya pemasaran ngerti, ditanya keuangan, bahkan mungkin yang bisa ngitung lebih akurat orang IT-nya daripada orang akuntansinya. Jadi nggak apa ya? Ya itulah. Kalau di luar negeri ini nggak sehat. Kalau di Indonesia semoga para lulusan IT semakin superpower, Bapak Ibu. 10 tahun lagi direksi latar belakangnya IT semua. Amin kan gitu ya. Jadi di Indonesia seringkali, mohon maaf, peran sebagai arsitektur data, peran sebagai arsitektur bisnis seringkali akhirnya dibebankan. Bukan berarti semua ya, bukan berarti semua. Contoh paling gampang yang seperti tadi, Peruri bikin GovTech. Lihat, yang terus apa? Arsitek itu pasti rata-rata dari orang IT semua. Rata-rata dari orang IT. 90%. Yakin lah itu. Oke, next. Wah, kelamaan. Oke, jadi perjalanan menuju enterprise arsitektur cukup panjang. Adakah ilmu praktis yang perlu dikuasai rekan-rekan IT? Ini di akhir ya, karena mungkin 1 jam nggak cukup. Secara umum, next, ini tips praktis dulu aja di awal. 1, gunakan logika umum. Kalau kita bicara tentang arsitektur, anggaplah seperti logika membangun sebuah rumah atau arsitek membangun sebuah gedung. Apakah ada teknik sipil atau kontraktor yang berani mengerjakan proyek bangunan tanpa denah yang jelas? Ya, kalau jadi dibayar. Kalau ternyata jadi dianggap bukan malpraktek ya, istilahnya apa sih? Prestasi, mohon maaf kok ya. Kalau bisa saja kalau proyeknya kecil. Tapi kalau proyeknya sudah cukup besar, hati-hati. Sebisa mungkin gambar dulu, sebisa mungkin dari gambar itu, istilahnya majukan ke para pimpinan, majukan ke para istilahnya yang mungkin yang membeli atau seperti apa. Ini sudah oke tidak? Kalau ini sudah oke, baru kita jalan, kita bangun aplikasinya. Karena seringkali, mohon maaf, teman-teman IT dijadikan kambing hitam. Sudah keluar biaya ratusan juta, miliaran, ketika ternyata aplikasinya nggak dipakai, orang bilangnya IT salah milih vendor, IT salah dampingin. Kenapa nggak dibalik? Kenapa nggak pemilik proses bisnisnya atau divisi yang ada di proses bisnisnya sendiri yang ternyata mungkin belum siap? Bahkan nggak sadar, istilahnya, apakah teknologi itu, solusi itu cocok untuk dia. Next. Jadi dari 4 pilar EA, enterprise arsitektur yang tadi ya, bisnis, data, aplikasi, teknologi. Ini caranya Pak Toga kan gitu ya. Apabila pastikan pilar bisnis dan datanya rapi. Kalau pilar bisnis dan datanya rapi, kita mau mengerjakan proyek pembangunan IT, nambahin infrastruktur, nambahin digitalisasi atau seperti apa. Ini seringkali ya, diamini lah proyeknya nggak molor atau biaya bengkak. Meskipun pasti ada faktor yang lain ya, ketidaksiapan SDM dan yang lain. Tapi biasanya ketika mereka sudah punya SOP, mereka sudah bisa menggambarkan proses bisnis dengan baik, maka sudah istilahnya SDM-nya pun biasanya sudah cukup siap. Punya dokumentasi proses bisnis nggak? Data apa yang diperlukan oleh unit atau pimpinan? Ada contoh laporan periodiknya nggak?
Kalau 3 itu saja nggak ada, kita diminta untuk mendigitalisasi, mohon maaf, kecenderungannya jadi bumerang untuk kita sendiri. Kecuali, Pak, saya pokoknya mau jadi, kan gitu ya. Saya pokoknya mau jadi. Ini nggak ada kan, tolong buatin sekalian. Oh boleh Pak, biayanya nambah. Oh senang berarti. Itu namanya pekerjaan borongan. Arsitek sama teknik sipil kita ambil semuanya. Ada yang seperti itu juga. Jadi mungkin sekilas seperti ini dulu, kalau nggak salah slide-nya terakhir ya. Coba next. Ya, oke. Jadi sekilas seperti ini dulu. Mohon maaf sudah 1 jam. Kalau ada tanya jawab, ada silakan. Boleh, boleh. Iya. Kalau nggak boleh kita tutup ini. Iya, pas langsung Dari Pak Nurdin, jadi menurut pengalaman atau referensi, apa penyebab kita lack of analysis? Kira-kira bagaimana mengatasi kondisi ini? Waduh. Lalu juga apa yang perlu diperkuat dari sisi akademis untuk menyiapkan generasi yang concern dengan hal ini? Itu pertanyaan 1, Pak. Dijawab dulu atau ada 2, Pak? Jangan lanjut dulu ya. Iya, Bapak satu. sudah berat itu nomor 1. Oke, jadi izin. Sebetulnya saya bukan menjawab, ini menyontek. Karena pertanyaan ini dulu sudah pernah ditanyakan ternyata nggak hanya di Indonesia. Jadi jangan kita minder ya, seakan-akan Indonesia itu yang paling parah dari negara-negara lain. Kan sekarang netizen suka gitu, selalu bilangnya ya Wakanda, selalu seperti ini Konoha kan gitu ya. Atau seperti enggak. Singapura, Australia, negara di ASEAN semua, termasuk Singapura, juga mengalami hal yang sama. Itu dari tahun 2021, kalau tidak salah waktu itu ada konferensi istilahnya ASEAN untuk sistem informasi dan IT ya. Mereka juga sepakat dengan yang dikatakan Pak Nadiem. Sama, ternyata untuk analis itu kurang. Oke, ini satu. Jadi istilahnya ini masalah bersama ya, bukan hanya masalah di Indonesia. Kedua, kalau bicara bagaimana dari sudut pandang perguruan tinggi menjembatani hal ini, pertanyaannya berat ya. Karena terkadang kalau kita jawab simpel, berarti kan seharusnya mata kuliah, jurusan yang bersangkutan dengan ini yang ditambahkan. Kan gitu kan? Atau kita ambil cara yang praktis. Contoh, siapa sih yang akan menjadi analis-analis di masa depan? Apakah pasti orang-orang SI? Belum tentu. Saya kenal dengan banyak orang-orang analis yang cukup jago di BUMN, itu ternyata latar belakangnya justru teknik informatika. Tapi mereka tidak dapat pembekalan. Akhirnya mereka belajar sendiri. Kalau kita bicara dalam sudut pandang analisis lah. Orang-orang yang kuat analisis ini pasti, mohon maaf, rata-rata orang mungkin teknik gitu ya, atau orang-orang matematika. Tetapi analisis yang kuat itu bukan analisis di atas kertas, tapi adalah analisis ketika dihubungkan dengan konteks bisnis. Ini yang seringkali terlewat mungkin rekan-rekan. Contoh, saya nggak pro 100% dengan Pak Nadiem yang istilahnya Pak Merdeka belajar, kampus Merdeka ya. Tetapi paling gampang seperti ini. Boleh nggak kita coba berpikir kembali? Berapa banyak ilmu yang kita dapatkan waktu sekolah, waktu kuliah, dan ternyata waktu kita sudah bekerja, berapa persen yang akhirnya kita pakai? Ini satu. Kenapa banyak orang-orang yang istilahnya tidak sadar, ternyata, atau yang kedua, yaitu adalah ketika setelah masuk di dunia kerja, akhirnya berpikir kembali ke zaman kuliah. Ini dulu saya diajarin, tapi kenapa waktu itu saya nggak sadar bahwa ini penting? Nah, sudut pandang Pak Nadiem, sudut pandang waktu itu juga ada beberapa menteri pendidikan dari Singapura, Australia, mereka menyampaikan ada faktor kesalahan dari ekosistem pengajaran. Kenapa? Ketika ekosistem pengajaran tidak bisa memberitahu bahwa, ayo, kita sekarang mata kuliah apa? Informatika. Mungkin kita mata kuliah desain pattern. Halaman pertama atau slide awal-awal, jangan langsung desain pattern itu apa? Tapi coba, ini loh. Kalau kalian belajar ini, lowongan atau karirnya itu bisa ke sini. Ini kisaran biayanya berapa? Kok biaya? Gaji. Kisaran gajinya berapa? Perusahaan seperti apa yang butuh? Atau seperti itu mengajarkan orang istilahnya untuk terbiasa menganalisis. Saya belajar sesuatu itu bisa digunakan untuk apa? Tapi bagaimana kalau ternyata di sekolah atau di perguruan tinggi ini minjam ya, bukan saya ngomong ya, minjam dari kata-katanya Pak Nadiem dan juga istilahnya dari
saya lupa kalau nggak salah menteri pendidikan atau ketua sistem informasi ya di negara tersebut. Tapi bagaimana kalau ketika setiap kali kita melakukan pengajaran, kita langsung masuk ke intinya, tapi inti dari pelajarannya, tapi tidak memberikan kontekstual bahwa ini bisa digunakan untuk apa. Ketika ini nggak ada, maka yang kita ajarkan kepada mahasiswa, kepada murid-murid itu sebetulnya adalah menghafal, bukan menganalisa. Karena kalau menganalisa dimulai dari ini ilmu saya dapat, saya bisa gunakan untuk apa. Kalau mahasiswa sudah terbiasa berpikir seperti itu, siapapun harusnya bisa jadi analis yang baik. Ini perspektif ya pada waktu itu. Jadi saya nggak bilang 100% setuju dengan Pak Nadiem yang Merdeka Belajar. Berapa semester ya itu ya? Kampus Merdeka Belajar kan itu ya. Tapi hal itu ketika dilakukan lebih awal, akhirnya mahasiswa oh iya ya, ternyata setelah saya terjun ke dunia kerja, ini saya butuhkan. Ini nggak terlalu saya butuhkan. Itu kan menganalisa. Ketika dia kembali lagi ke kampus, ketika dia kembali lagi ke perguruan tinggi, dia sudah punya insting di sini. Oh, saya belajar ini bisa digunakan nggak ya di pekerjaan saya atau di karir saya masa depan. Kecuali mungkin mau jadi dosen, mau jadi profesor, pengajar, semua ilmu pasti berguna. Tetapi ya dikembalikan. Seperti itu. Terima kasih pertanyaannya, Pak Nurdin. Ya, Mungkin satu lagi ya Pak, tambahan juga. silakan. Oh, tambahan. Ya, apakah sama konsep enterprise architect dengan business process mapping atau BPM? BPM, Business Process Mapping. Kalau kita bicara enterprise architecture, boleh kembali ke kiri. Kiri lagi. Yang sampai ada balok-balok katalog matrix ya. Business Process Mapping. Lagi. Nah ini, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Business Process Mapping itu akan lebih banyak di sektor bisnisnya. Ya, tapi apakah bisnis proses mapping sudah bisa memappingkan sampai ke dalam juga bahwa ini data apa sih yang penting dari bisnis proses ini? Lalu aplikasi apa yang terhubung dengan ini tadi? Atau teknologi apa? Ini disimpan di mana? Berarti kan masih belum. Jadi bisnis proses mapping, iya, itu salah satu yang istilahnya ketika mungkin rekan-rekan dosen, rekan-rekan praktisi juga kuasai, itu akan langsung menambah nalar untuk bisnisnya. Tetapi belum cukup. Masih harus dikaitkan sama seperti tadi ya, bisnis, data, aplikasi, teknologi. Kita kembali ke 4 pilar itu. Apakah bisnis mapping sudah memecahkan masalah apa hubungan data dengan proses bisnis? Apakah bisnis mapping sudah memecahkan masalah adakah hubungan antara data dengan aplikasi yang dibangun? Apakah bisnis mapping memecahkan masalah antara aplikasi mana saja dan teknologi apa saja yang dan hubungannya seperti apa? Ini kalau kita ngerjakan satu proyek nggak penting, Bapak Ibu. Nggak terlalu penting kalau cuma satu proyek aja. Tetapi kalau kita mau bangun satu perusahaan, di mana satu perusahaan ada program, ada berbagai macam program kerja, ada belasan atau puluhan proyek, maka ketika tidak digambarkan keterkaitan antara satu proses bisnis dengan data, keterkaitan antara data dengan aplikasi dan segala macam, akhirnya kita sendiri yang akan kehilangan kontrol. Jadi seperti itu. Sudah banyak kok BUMN yang ya ngomongnya mungkin istilahnya nambahin kayak di perencanaan korporat ya. Pasti di perencanaan korporat tadi yang sampaikan Pak Nurdin, bisnis proses mapping, beberapa teman-teman yang berkarir di divisi itu, mereka juga harusnya punya kompetensi itu, tetapi belum. Dan sekali lagi enterprise arsitektur, jujur kalau di luar negeri tidak hanya orang IT, tapi di Indonesia didominasi orang-orang yang latar belakang IT. Ya, anggaplah berarti peluang ya. Peluang ya. Kalau orang bisnis nggak mau belajar arsitektur lebih dalam, berarti IT yang punya peluang. Ya nggak semua pasti berkarir di sini ya, tapi silahkan berjelaskan. Terima kasih Pak Nurdin. Belum bisa dibilang bisnis proses mapping hanyalah sebagian dari enterprise arsitektur. Seperti itu. Ada lagi Bapak dari chat
itu Yes. bisa kan? Silakan, Ya, ini dari Pak Coki. Pak Syauki. Ini ada Pak ya, ada kalimatnya dulu. Menurut saya salah satu penyebab kurangnya kemampuan analisis dari lulusan perguruan tinggi adalah tidak banyak penjelasan maupun tugas-tugas di perkuliahan yang berbasiskan kasus nyata di industri. Kasus nyata. Pertanyaan saya, menurut Pak Eka, strategi apa yang cukup efektif untuk lebih mempererat kolaborasi antara perguruan tinggi dengan industri, terutama agar perguruan tinggi itu dapat memasukkan case nyata di industri ke dalam kurikulum? Oke, terima kasih Pak Sauki. Jadi izin, ini kadang mau jawab jujur, tapi kok saya orang industri soalnya. Saya pernah dimarahi orang-orang akademisi. Jadi saya versi diplomatis dulu aja ya. Kata teman saya. Nah, ini diplomatis, berarti kan bukan kata saya. Oke, satu. Menyenangkan ketika dengan PENS ya. Kalau di Politeknik itu kan lebih vokasi ya. Jadi perspektifnya itu kan jauh lebih ke industrial. Nah, terkadang banyak industri yang masih menyayangkan seperti ini. Ada beberapa tim yang magang atau tim yang istilahnya mau mengajukan istilahnya skripsi atau istilahnya mengambil case di perusahaan atau apa. Mereka itu sudah bawa ide dulu. Terus tiba-tiba datang ke perusahaan, lalu ngetok gitu kan ya, Pak, saya bersama tim mau meneliti tentang ini, nanti ini. Yakin itu yang dibutuhkan industri. Itu banyak banget loh mahasiswa yang seperti itu ya, tiba-tiba ketok ke, ya salah satunya mungkin dari PT Integra gitu ya. Pak, saya mau melakukan penelitian ini. Menggunakan framework ini, oh ya bagus, ya kan. Terus apakah diperbolehkan di tempat atau di perusahaan Bapak? Itu banyak. Masih banyak yang seperti ini. Nah, artinya ketika mahasiswa berpikir seperti ini, kita mungkin bisa balik bertanya, sebentar, mahasiswa itu apakah betul-betul sudah menganalisis? Apakah ini yang dibutuhkan oleh industri? Atau tempat dia mau magang mungkin, atau dia tempat mau skripsi, atau dia mau penelitian, kan seperti. Analisis itu mulai dari bertanya dulu, di tempat Anda masalahnya apa? Analisis bukan dimulai dari sebuah statement, bukan dimulai dari sebuah fakta, tapi dimulai dari sebuah hipotesa atau pertanyaan. Dan mahasiswa seringkali ya itu tadi, datang sudah punya ide, kan gitu ya. Pak, saya mau melakukan ini. Iya sih, yakin kita butuh. Kamu kontak kami karena tahu masalah kami atau ingin maksa penelitiannya jalan, kan gitu ya. Atau seperti apa? Itu satu. Yang kedua, jujur saya pribadi dan bersama teman-teman di industri, maksudnya seperti apa? Cukup banyak kok orang-orang yang seperti saya yang mungkin ketika diajak diskusi atau seperti apa yang dari industri bilang, Pak Bu nggak apa-apa deh, kita sekali dua kali main ke kampus, nggak dibayar pun nggak apa-apa, nggak dibayar pun nggak apa-apa. Ini ya sama-sama alma mater, mungkin ya dekat kan gitu ya. Terus juga apa namanya untuk komunitas atau banyak kok. Sebetulnya banyak sekali pebisnis atau yang sudah praktisi atau konsultan. Yang itu ketika kita ketuk gitu ya, minta waktu dong, mungkin setahun 2 jam untuk kita rapat bareng yang dibutuhkan atau apa, banyak kok yang mau, Bapak Ibu. Banyak. Ternyata banyak. Jadi tetapi tidak banyak yang istilahnya ditanyain. Nah, gitu ya. Jadi namanya industri dengan gimana caranya apa yang dihasilkan mahasiswa dengan nyata atau industri atau seperti apa. Ya, ayo kita jalin hubungan yang baik antara teman-teman dosen, teman-teman pengajar dengan kami yang juga istilahnya di industri juga. Kami juga sekali lagi bukan yang paling tahu. Kebetulan kami sudah praktek yang aneh-aneh, kan gitu ya. Tetapi kalau ada ilmu yang paling baru, siapa yang seringkali paling tahu? Justru dari rekan-rekan yang istilahnya dosen, pengajar. Jadi banyak kok yang mau, Bapak Ibu. Jadi izin Pak Sauki istilahnya sesederhana mungkin kalau saya ambil contoh mungkin nah ini kalau saya sebut universitas swasta. Ada satu universitas swasta yang dia itu ikatan dengan alumninya cukup kuat. Jadi alumni diajak, alumni istilahnya
mau untuk kooperasi, ayo kurikulumnya apa yang kurang? Ayo, kalau kurikulum seperti ini namanya vokasi, kamu mau nggak nanti di semester 5 atau semester 6, misal berapa bulan menyediakan case-nya atau seperti apa? Itu mau rata-rata, Bapak Ibu. Dan bukan karena sederhana. Anggaplah seperti ini. Seorang pebisnis atau seorang industri yang bergerak di industri pasti berpikirnya gini, gimana caranya kami bisa dapat talent lebih baik, lebih awal. Industri itu juga ingin berkoneksi dengan baik dengan istilahnya kampus gitu. Karena mereka juga pasti punya tujuan antara bisa dapat talent dulu, antara bisa dapat pengetahuan baru. Waduh, sekarang yang diajarkan seperti ini ya atau seperti wah itu butuh. Itu butuh. Jadi selama istilahnya dalam tanda kutip win-win itu dalam artian istilahnya ya ayo dipanggil, banyak kok yang mau nggak usah dibayar atau seperti itu. Saya pun juga maksudnya dengan PENS, dengan ITS maupun dengan kampus-kampus di Jawa Timur atau di Surabaya, kalau mau undang silakan, nggak usah dibayar, nggak apa-apa, Bapak Ibu, supaya saya juga bisa ngintip kan gitu ya. Ngintip itu kurikulum sekarang seperti apa sih? Berarti 4 tahun lagi nanti kalau saya rekrut orang itu apa namanya dapatnya yang seperti apa? Dan kalau pengusaha atau istilahnya industri selalu protes, wah lulusannya nggak masuk akal ini, nggak relate dengan industri, tapi nggak mau kembali ke perguruan tingginya yang sudah meluluskan dia, ya nggak akan selesai sih. Jadi izin Pak Sauki, bukan strategi yang susah-susah kok. Saling-saling soalnya Pak ya. Saling-saling. Kalau apa titik eding ya, mungkin bahasa orang sama-sama ya. Titik eding. Titik eding ya. Iya. Jadi silakan, mungkin izin seperti itu Pak Sauki, tapi Pak Sauki menanggapi, silakan. Ada lagi kemudian dari Zoom mungkin. Ini ada lagi Bapak tanggapan dari Pak Sauki ya Pak. Oh ya. Ya. Karena keterbatasan dana, apakah memungkinkan kita membangun sistem IT yang proper, tidak berangkat dari bisnis proses, tapi langsung dari data? Namun tetap menghormati pentingnya bisnis proses. Apakah masih cukup efektif? Ya, itu materi nanti. Sebetulnya itu materi nanti. Jadi depends kan 2 hari ya. Jadi itu masuk ke pertanyaan gini. Ya, saya ceritakan sekarang deh ya. 1. Enterprise Arsitektur, TOGAF, ataupun Bapak Ibu mungkin belajar ada namanya COVID, ada namanya ETIL. Semua itu dari luar negeri. Kira-kira apa bedanya dengan situasi di Indonesia? Berapa banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri yang CEO-nya itu sampai bertahun-tahun nggak ganti? Mark Zuckerberg di Facebook, ya, Amazon, Jeff Bezos atau apa. Ketika mereka bangun planning, itu bukan bangun planning 5 tahun, 10 tahun, mereka bangun planning 10 tahun, 15 tahun, dan segala macam. Jadi, TOGAF atau Enterprise Arsitektur, jangan serta-merta bahwa itu 60% diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar dunia, terus kita langsung ambil dan istilahnya, kalau nggak salah ada levelnya ya, adopsi, modifikasi, saya lupa lah, adopsi, adaptasi, kalau nggak salah, adopsi, adaptasi. Jadi, jangan langsung diadopsi, Bapak Ibu. Itu framework luar. Dan di Indonesia, contoh, apa yang membedakan lagi? Di luar negeri, orang-orang yang sudah cukup aware tentang enterprise arsitektur, itu nggak hanya orang IT. Di Indonesia, kebetulan kita yang di IT aja. Artinya apa? Sehebat apapun teman-teman IT mempelajari enterprise arsitektur, tapi kalau, mohon maaf, telinganya orang-orang yang di bisnis nggak mau dengar, kita paling bisa berhenti cuma sampai data. Betul yang tadi Pak Sauki bilang. Gimana caranya kalau kita seandainya punya beban, punya tanggung jawab, punya fungsi di IT, kita gesernya sampai ke data, kita nggak bisa sampai ngurusin proses bisnis karena bukan masalah nggak mampu biasanya. Saya yakin Pak Syauki, teman-teman ketika bisa bisnis proses mapping atau apa, pasti bisa kasih masukan yang baik tentang proses bisnis. Tapi belum tentu mau didengar sama pemilik proses bisnisnya. Akhirnya ada style, ada gaya yang cukup safe bagi teman-teman praktisi IT. Kan bisnis, data, aplikasi, teknologi, kita masuknya sampai data aja, jangan masuk ke bisnis. Biasanya dari data. Ada cara yang dilakukan oleh beberapa tim IT di perusahaan supaya akhirnya didengar oleh top management melalui data. Salah satunya adalah kesehatan data.
kesehatan data itu seperti apa? Sudah dibuatin aplikasi, ya, sudah invest ini segala macam. Kita itu bisa track, ya kan? Ini aplikasi digunakan atau tidak? Yang kedua, apakah betul-betul diisi sesuai atau tidak? Berapa banyak persentase kesalahan? Berapa banyak persentase ternyata data? Data itu dengan mudah bisa dikeluarkan oleh teman-teman IT. Kan tinggal nambah kelas A, B, kelas modify, kan gitu ya. Lalu dia biasa. Dan ketika itu disampaikan, istilahnya, wah ini saya cerita ke satu perusahaan tertentu ya. Intinya ada satu BUMN yang dari IT-nya punya inisiatif seperti itu. Dia bikin satu dashboard gitu, atau mereka menyampaikan data. Dan akhirnya dia lihat aplikasi yang ternyata jalan, yang ini apa namanya semua juga lama dipakai, atau ternyata outputnya seperti ini, hanya berhitungan proses. Biasanya kan aplikasi aja dari awal sampai akhir ya, ternyata hanya di bagian. Itu bisa data. Dan ketika ini dibuat dalam dashboard yang bisa divisualisasikan sampai kepada manajemen. Ini loh Pak, 50% aplikasi yang kita buat kuning, akan bahwa sebenarnya merah nggak dipakai. Kira-kira kalau di Indonesia ya nggak itu manajemen merubah. Oke, kalau proses bisnisnya, apa perasaanmu setelah tahu ini tadi? Di situ IT akhirnya punya kesempatan untuk mengimbangi proses bisnisnya ya agak benar. Ini karena rata-rata digitalisasi, ya itu adalah berusaha yang dari manual dari Excel cuma dijadikan aplikasi. Padahal proses bisnisnya sudah berubah. Nggak seperti itu lagi. Jadi seperti itu Pak Saudi. Kalau sekarang cukup panjang, tapi anaknya strateginya Pak Saudi benar. Itu yang tinggal dilakukan oleh teman-teman. Ya ini. Karena kita nggak punya kewenangan untuk mengobrak-abrik. Jangan mengobrak-abrik, mengetuk pintu hatinya para pemilik proses bisnis dan mohon maaf ini sebaiknya kalau gini gimana? Seringkali pemilik proses bisnis itu nggak mau dengar, tapi tiba-tiba langsung lempar ke IT atau tolong ini digitalisasikan, tolong ini bisa jadi lebih efisien. Tapi kalau ditanya balik, Pak, masalahnya itu sebetulnya di mana sih? Pak, SOP-nya mana saja yang bermasalah? Pak, ini jangan-jangan orangnya, bukan prosesnya yang masalah. Biasanya sudah ada perlawanan. Jadi itu salah satu strategi menerapkan IE dengan Indonesian value. Karena ada Asian value ya, Indonesian value. Nanti kita akan bahas. Tapi terima kasih Pak Sogi. Tapi gejala ya, intronya lah, tease-nya seperti itu. Betul. Gimana caranya teman-teman IT cukup kuat dengan data dan kita bisa dapat power dari sana untuk menggerakkan arsitektur bisnis. Ya. Baik. Ada lagi? Ada lagi mungkin? Kemudian satu lagi ya, pertanyaan dari Zoom. Kelihatannya habis. Oh sudah. Silakan izin dengan Ibu. Ya, Ibu Etin. Ya. Pak Eka, bagaimana sarannya ketika kayak misalnya di PEN itu ya, digitalisasi kan sudah ada. Cuman proses bisnis enterprise-nya itu mungkin belum ada gitu ya. Belum ada secara maksudnya menurut konsepnya gitu ya. Ya, menurut konsepnya. Apa yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mengantisipasi perkembangan dan perubahan kalau di dalam bisnis ini. Apakah harus memang membuat arsitekturnya itu 5 tahun ke depan? Gitu. Terima kasih. Ini pertanyaan-pertanyaannya sebetulnya bahasanya ada di nanti, tapi kita bahas sekarang. Berarti yang online dapat tambahan ini. Lebih enak jawab yang kedua dulu, Bu Etin. Satu, bagaimana mengantisipasi perubahan? Ya. Ini kalau saya ngomong gini kesannya kasar, tapi oke, anggaplah. Sudah banyak perusahaan di Indonesia, instansi di Indonesia bikin master plan, ya. Saya nggak bilang master plan IT, tapi bisa juga master plan bisnis atau seperti itu. Kecenderungan orang Indonesia, mohon maaf, itu setelah dibuat, master plan-nya itu dibiarkan, baru diupdate lagi 5 tahun ke depan. Itu mayoritas. Padahal kalau kita belajar enterprise arsitektur,
Tiap tahun teknologi ada yang baru, betul ya Bu ya? Ada unit baru, ada proses bisnis baru, mungkin ada isu baru, mungkin Pak Direkturnya ganti, mungkin rektornya ganti. Saya pernah bikin master plan, Desember jadi, Januari di rootnya sudah nggak ada. Di rootnya sudah nggak ada, ganti. Namanya ganti kepemimpinan, pasti ganti prioritas. Apa yang dianggap prioritas oleh direktur utama yang lama dengan direktur utama yang baru belum tentu sama. Nah, oke, pertanyaannya dikembalikan, kalau kita sudah punya Renstra atau kita sudah punya master plan TI, tiap tahun dievaluasi tidak? Tiap tahun dievaluasi tidak? Tiap tahun, jangan-jangan yang evaluasi teman-teman IT sendiri. Bisa nggak buku atau laporan Renstra itu ada bagian-bagian yang penting yang bisa dievaluasi oleh top management? Loh, maksudnya gimana? Renstra atau master plan itu rata-rata bukunya tebal-tebal ya, Bapak Ibu. Top management diminta untuk nge-review segini, kira-kira mampu nggak? Nggak punya waktu mungkin. Dari direktur, dari rektor, dari apa namanya, pucuk pimpinan atau seperti apa. Bisa nggak ternyata ada bagian-bagian yang itu sudah, ini tolong disimplifikasi dulu. Mana bagian-bagian yang penting, yang itu harus disampaikan kepada top management, dan itu tiap tahun harus direview. Nah, itu ada ilmunya di dalam TOGAF. Jadi, gambar tadi kan banyak ya, Bu ya. Gambar, analisa ini kan sangat banyak. Tapi kalau segini kita sajikan ke top management, nggak akan jalan. Nggak akan jalan, sudah. Di Indonesia, kadang saya pernah menemui beberapa direktur utama yang bahkan, Pak, Renstranya setelah Bapak menjabat 6 bulan, ada yang ingin dirubah nggak? Wah, saya aja belum lihat Renstranya gimana. Ada, Bapak Ibu. Jadi, waduh, ini mungkin tidak dikomunikasikan dengan baik. Mungkin tidak dikomunikasikan dengan baik dari. Tapi juga bersangkutan dengan Bu Etin tadi adalah, ayo, kalau di perguruan tinggi yang bertanggung jawab seperti ini sebaiknya divisi apa? Atau unit apa? Nah, mutu, Pak. Penjaminan mutu. Ya saya amini aja. Tapi biasanya, mohon maaf, penjaminan mutu kompetensi untuk memahami teknologi dan IT-nya biasanya belum cukup kuat. Dan itu lag-nya ada di istilahnya justru bisa dilengkapi oleh teman-teman yang di IT. Seperti itu. Jadi, ngomongnya apa ya? Wah, syukur. Kebetulan orang IT, Syukur. ya, ketuanya orang IT. Akreditasi. Nah, izin ya. Izin, nanti kesannya saya menyerang perguruan tinggi tertentu. Oke, simpel. Seandainya ada gambar, seandainya ada visual yang bisa menjelaskan jumlah orang yang ada di dalam satu organisasi dengan proses bisnisnya yang dia terlibat apa saja. Dan dari visualisasi tersebut kita bisa tahu mana proses bisnis yang kurang orang dan yang tidak. Kira-kira kalau sudah punya visualisasi tersebut, top manajemen mau nambah orang mudah atau tidak? Tapi beda dengan organisasi atau perguruan tinggi yang tiba-tiba Pak, divisi apa mungkin yang di fasilitas ya, divisi umum lah, atau penjaminan, atau mungkin istilahnya pengabdian masyarakat, kan ada yang di situ juga ya, atau admission itu, aduh bahasain, pendaftaran TMB kan gitu. Pak, kami kurang orang. Top manajemen bisa langsung bikin keputusan, oh ya ini kurang orang, perlu ditambah. Ya kalau ternyata uangnya tidak terbatas ya Bapak Ibu. Tetapi seringkali top manajemen tidak bisa memutuskan mana divisi yang perlu ditambah. Karena arsitektur bisnisnya sendiri. Mungkin tadi bahasanya kan ada bisnis proses mapping ya. Dimappingkan dengan orang-orang yang ada, resource yang ada. Itu tidak terjawab. Seandainya ada visualisasi itu tadi, seorang top manajemen akan dengan mudah bilang, oke, yang ini warna kuning. Kuning itu artinya, wah ini proses bisnisnya sudah terlalu banyak. Tapi ternyata hanya dikuasai oleh beberapa orang. Ini beresiko kalau orang ini mungkin mutaber, mundur tanpa berita. Tapi ada yang lebih berbahaya dari mutaber versi 2, mundur tapi bersama. Satu tim hilang semua. Lah itu, wah sudah habis itu, Bapak Ibu. Ya, jadi itu istilahnya jangan-jangan, mohon maaf. Ternyata yang kita bilang arsitektur bisnisnya kita sendiri belum kuat. Sehingga hanya untuk menjawab mana orang yang kurang.
dan mana istilahnya divisi-divisi yang perlu ditambah atau proses bisnis yang perlu ditambah di level rektor, direktur itu sampai kesulitan memutuskan. Oh, Pak, ada cara lain? Ada. Cara yang lebih mahal apa? Sewa konsultan SDM, terus diminta untuk analisa workload ya, kalau nggak workload analisis namanya kalau nggak salah. Tetapi ya jadinya mau sampai kapan? Tiap tahun. Terus bagaimana kalau dibalik? Setiap SOP kita sudah punya mapping ini kepada fungsi atau jabatan siapa saja, dan dari situ kelihatan, oh jabatan sebagai kepala pusat bla 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 gitu ya. Ternyata SOP yang terlibat itu dia sampai 20. Sedangkan yang lain itu hanya terlibat 7, terlibat 8 atau seperti apa. Itu top management jauh lebih mudah, Bu Edi. Jadi ya ini buah si malakama ya, itu kan idealnya. Nanti kita bicara bagaimana cara ngakalinya. Nanti kita bicara lebih detail gimana cara ngakalinya setelah kita bedah satu persatu. Istilahnya kalau di bisnis sebaiknya apa sih yang kita mapping, apa yang kita gambar atau seperti. Tapi kalau dibebankan, teman-teman yang depends di sini ada yang dari penjaminan mutu. Depends, maksudnya penjaminan mutu itu di unitnya. Yang di sini sekarang. Oh, lagi belum bergabung, Mbak. Belum bergabung. Ya, tapi dari itu juga. Oh, jadi reviewer ada. Tapi yang mereview ada. Wah, mantap, Review. Pak. Ya lumayan, berarti kan jadi mungkin kira-kira seperti itu dulu, Bu Edin. Atau Izin saya hadir, Pak, tapi online. wah, Pak Eka, mantap. salam kenal. Itu penjaminan mutu kita. Nah, berarti Dari ekspektasinya luar biasa loh ini Bapak Ibu. Tapi kalau saya bilangnya gini, jangan langsung kita bebankan ke satu divisi atau unit dulu ya. Istilahnya konteks. Banyak master plan di Indonesia gagal. Kenapa? Satu, tidak diupdate tiap tahun. Tidak diupdate tiap tahun. Dua, master plan-nya dibuatkan konsultan, terlalu visioner, semua yang diminta oleh top manajemen diiyain. Ini mohon maaf ya. Semua yang diminta top manajemen yang bagus-bagus diiyain, dibikinin planningnya, ternyata resource-nya nggak ada. Tidak realistis. Nah, padahal di dalam kitab konsep perencanaan ada namanya capability based planning. Perencanaan berdasarkan kapabilitas. Kalau konsultan atau istilahnya kita hanya menganalisa pakai TOGAF aja, semua ditulis yang bagus-bagus atau seperti apa, bunuh diri Bapak Ibu. Resource-nya nggak cukup, load-nya nggak cukup. Nah, gimana caranya kita bisa menyampaikan kepada pucuk pimpinan bahwa Pak, ini resource-nya nggak cukup. Ini kalau mau gini atau apa. Itu nggak hanya bisa dengan sekedar omongan. Harus dibuktikan dengan mungkin analisa-analisa tertentu. Jadi, terima kasih tadi Bu Tita dari penjaminan mutu ya. Itu sama Iya, benar, Pak. ya. Itu sama kayak izin ya Bapak Ibu. Sekarang itu ada anekdot gini. Perguruan tinggi itu nggak punya orang marketing. Orang PMB itu bukan orang marketing. Ada anekdot seperti itu. Dan seharusnya ya. PMB itu bukan marketing. Orang marketing itu punya dan kalau di luar negeri sudah cukup banyak yang istilahnya perguruan tinggi itu punya semacam divisi, bukan sebutannya apa, unit ya kalau di sini ya. Iya, unit ya, yang marketing sendiri atau seperti apa, dan itu beda untuk branding, untuk seperti apa dan segala macam. Itu bisa masuk situ juga. Bisa seperti itu. Ya dikembalikan ya, tapi kembali lagi, apakah mencontoh dari luar negeri artinya itu yang cocok buat kita? Kembalikan, strength-nya kita apa, weakness-nya kita apa, kita mau kemana? Jangan sampai kita itu kan analisis SWOT ya. Semua mahasiswa tahulah kan gitu ya. Strength-nya kita apa, weakness-nya apa. Jangan adopsi 100% dari framework luar, bunuh diri seperti itu. Terima kasih. Mungkin silakan kalau ada tambahan, Bu. Nggih, Ya. Mungkin kita cukupkan untuk sesi webinar kali ini ya. Semakin online dan direkam, saya semakin takut ngomong. Jujur banget, Bapak. Ya, semoga bermanfaat lah. Insya Allah sangat bermanfaat sekali ya Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di platform Zoom. Demikianlah mungkin webinar dari Pak Eka. Mungkin sebelum kita akhiri, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada Bapak Eka. Terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang ada di platform Zoom. Mungkin kita akan perkenalkan
diri dulu ya. Sebentar, ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ataupun yang ada di sini ataupun yang ada di platform Zoom ingin mempelajari tentang arsitektur enterprise lebih jauh lagi, mungkin bisa melihat ini ya medsos kita ya Budian ya. Jadi medsos kita ini ada kita rangkum gitu Pak, webinar-webinar syukur. kita di dalam satu medsos gitu, biar ilmunya itu nggak hilang gitu Pak. Wah, ini Yang knowledge kedua, manajemennya bagus iya. ini. ilmunya nggak hilang, jadi kita taruh situ gitu Pak. Jadi di kolom chat juga aja ya. oh boleh, iya baik ya di kolom chat dulu ya. Mungkin ada dari platform ada dari Facebook, Twitter, kalau sekarang X ya, X, Instagram, @koneksia.id, betul ya Budian ya? Ya. Ya mungkin sudah dikopikan Budian di kolom chat. Silakan follow, silakan. Kalau YouTube ada juga ya kita sebenarnya Koneksia. Silakan subscribe. Tapi ini nanti kita ambil potongan-potongan Pak. Wah, Kita taruh mana, di YouTube. yang blunder-blunder jangan Oh direkam. tidak, kita edit dulu. Seperti itu ya. Jadi ilmu yang kita dapatkan hari ini maupun nanti mungkin seri-seri webinar berikutnya itu tidak hilang, kita masukkan di medsos tersebut seperti itu. Begitu, silakan nanti kepo-kepoin gitu ya medsos kita. Silakan mungkin kalau ingin bertanya lebih lanjut tentang arsitektur enterprise ataupun materi-materi yang lain bisa DM kita seperti itu. Baik, untuk webinar kali ini kita cukupkan. Nanti ada seri-seri webinar berikutnya, bisa dengan Pak Eka ataupun dengan pemateri yang lain gitu ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau dari saya banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik, Kak. kasih. Recording stopped. Energi saya sudah habis. Monggo minum dulu Bapak. Pertanyaannya tajam dan bahaya. Ngopi Aman, dulu, aman, Pak, di aman. belakang monggo Pak. Aman. Saya dulu suka ngopi, Bu. Sekarang sudah nggak Sudah bisa. nggak? Sekarang sudah nggak bisa.